Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, mari perkenalkan, nama saya Umuluha Hikmatut Karomah. Saya siswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jadi teman-teman, kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Yuk kita lihat motivasi belajar teorema Pythagoras. Tahukah kamu, penerapan teorema Pythagoras dilakukan di banyak bidang, terutama bidang arsitektur. Arsitek menggunakannya untuk mengukur kemiringan bangunan. Misalnya, kemiringan sebuah tanggul agar mampu menahan tekanan air. Ini juga sangat membantu dalam menentukan biaya pembuatan bangunan. Seorang tukang kayu pun untuk membuat segitiga penguat pilar kayu menggunakan teorema Pythagoras. Kita intip yuk sejarah teorema Pythagoras. Pythagoras lahir pada 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Yang unik, ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum masa Pythagoras. Orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajib ini. Walaupun faktanya, isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras. Namun, teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi teorema Pythagoras. 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Nah teman-teman, mari kita belajar sama-sama tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada sisi siku-siku, yang kedua ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, dan yang ketiga ada hipotenusa atau yang biasa disebut sisi miring. Selanjutnya, kita akan mempelajari pembuktian teorema Pythagoras. Pembuktian teorema Pythagoras ada 2 cara, yaitu pembuktian teorema Pythagoras 1 dan pembuktian teorema Pythagoras 2. Pembuktian teorema Pythagoras 1 yaitu menggunakan luas segitiga siku-siku dan luas persegi. Misalkan di sini kita memiliki 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana 4 segitiga siku-siku ini nantinya akan disusun sehingga terbentuk persegi besar. Sekarang kita akan mengatur letak segitiga siku-siku tersebut sehingga kita mendapatkan persegi dengan sisi J di dalam persegi besar itu. Sehingga didapatkan bahwa luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku, di mana persamaan ini akan menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi terbukti bahwa teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya, pembuktian teorema Pythagoras 2 yaitu menggunakan pembuktian teorema Pythagoras modern. Sebenarnya pembuktian ini mirip dengan pembuktian yang pertama, yang dimana kita memiliki 4 segitiga siku-siku yang identik yang akan dibuat menjadi persegi besar. Di dalamnya akan terbentuk persegi kecil dengan luas C kuadrat. Selanjutnya, 4 segitiga pada persegi besar ini akan diubah letaknya sehingga akan didapatkan 2 persegi kecil dengan luas A kuadrat dan B kuadrat.
Selanjutnya, kita dapat membandingkan gambar sebelum dan sesudahnya dengan persamaan luas persegi sesudah sama dengan luas persegi sebelum menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang teman-teman, bagaimana cara mencari panjang sisi dari segitiga siku-siku? Dimiliki segitiga siku-siku ABC di mana diketahui panjang sisi AC 8 cm dan panjang sisi BC 6 cm. Kemudian kita diminta untuk mencari sisi AB. Dengan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita akan menghasilkan sisi AB sama dengan 10 cm. Baik teman-teman, kita lanjut pada latihan soal. Dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 meter dan 12 meter, hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Nah, kita lihat penyelesaian dari latihan soal tersebut. Jika digambarkan sketsanya, akan tampak seperti gambar di bawah ini, di mana AB merupakan tinggi tiang pertama, CE merupakan tinggi tiang kedua, dan AE merupakan panjang kawat penghubung antara ujung tiang pertama dengan tiang kedua. Maka panjang kawat AE dapat dicari dengan teorema Pythagoras. Akan tetapi harus dicari terlebih dahulu panjang DE, yakni DE sama dengan CE sama dengan AB menghasilkan DE sama dengan 10 meter. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang AE yakni AE sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah DE kuadrat menghasilkan AE sama dengan 26 meter. Jadi panjang kawat penghubung antara ujung tiang pertama dengan tiang kedua adalah 26 meter. Baik teman-teman, sekarang kita sudah mempelajari tentang teorema Pythagoras. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.